Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Usman Nurpani di MSD Channel. Kali ini saya sedang lihat-lihat atau berkunjung ke salah satu kebun di daerah Bekasi. Dan kenapa saya tertarik ke sini? Karena pohon yang ada di sini itu ukurannya benar-benar hampir big size semua. Pokoknya enak untuk dilihat. Dan ini hasil programan salah satu trainer kita. Pokoknya nanti ikutin terus videonya. Oke? Oke, di video kali ini saya mau menunjukkan ini beberapa pohon jenis, kebanyakan sih fikus di sini ya, jenis-jenis beringin. Ini salah satunya adalah beringin Filipin. Nah, ini beringin Filipin yang ukurannya itu hampir diameternya hampir 1 meteran lebih ini. Tuh. Ini pohonnya lumayan sangat subur, bukan lumayan, ini sangat subur. Tuh. Coba kita lihat kayak apa. Kita keliling. Nah, ini pohon ini hampir di sini nih, hampir 3 tahunan lah, 3 tahunan di dalam ground ini, hampir 3 tahunan lebih. Nah, tuh. Ini lagi masa pengelosan dulu ya untuk cabang-cabang. Mungkin ada beberapa cabang yang kurang seimbang, mungkin ini masih ada pengelosan. Tuh contohnya kayak gini. Ini cabang-cabang yang masih di los. Nah, dan untuk medianya sendiri mungkin ya seperti rata-rata petani bonsai mungkin udah tahu ya, kalau jenis-jenis pohon fikus itu paling ya minimal ada pasir lah, pasir, tanah merah, itu dicampur paling. Tuh, ini medianya tuh ada pasirnya, sedikit agak berpasir ya. Ini ada pasirnya lumayan banyak, cuman ya udah hampir tercampur tuh, tercampur sama tanah tuh. Ini lumayan, bukan lumayan sih, ini lumayan cukup besar ini tuh. Dan tingginya cuman ada 1 meter 160 cm lah, 160 cm tuh. Lumayan tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dari jauh, nah kayak gini penampakannya. Oke, kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Yuk. Nah, oke teman-teman, ini lanjut pohon kedua yaitu pohon iprik. Nah, pohon iprik di sini itu ya ukurannya XL ya, XL. Tuh, bisa dilihat perakarannya. Ini lagi pengelosan cabang, masih pengelosan cabang. Tuh, ini cabang-cabang kayak gini nih harus di los, masih di los. Tuh. Tingkat kesuburannya lumayan bagus. Nih, bagus. Karena ya tidak terhalang oleh pohon-pohon yang lain. Sinar matahari juga cukup, sangat cukup di sini. Tuh. Tidak terhalang oleh pohon. Nah, memang salah satu contoh, salah satu syarat untuk si pohon agar subur itu ya mungkin salah satunya yaitu sinar matahari yang full. Jadi tidak terhalang oleh suatu pohon yang lain atau terhalang oleh sesuatu yang menghalangi si matahari itu langsung menyinari si daun-daun si pohon ini.
Oke, nah ini penampakan apa kakinya nih. Tuh. Ini masih ori nih, ori, bukan tempelan, bukan sambungan. Ini kemungkinan besar mungkin nanti bakal ditempel sama elgan biasanya kalau misalkan pohon iprik. Tapi tergantung tergantung ownernya juga sih, si pemiliknya, apakah dia mau ditempel atau enggak. Nah, kita nggak tahu, nanti kita lihat lagi selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke. Tuh. Oke, kita lanjut lagi pohon ketiga ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pohon ketiga nih. Nah, ini pohon ketiga masih iprik. Nah, si iprik ini lumayan gede, ukurannya XL juga. Ini tuh XL. Tuh. Perakarannya juga, aduh, sangat mumpuni nih mah, asli. Dan ini juga masih pengelosan cabang. Nah, ini pengelosan cabang masih sejempol kaki lah ini. Masih sejempol kaki tuh. Ya, ini masih lumayan cukup lama nih, cukup ya lumayan lama lah. Ini masih batangnya segini. Tuh. Mungkin buat temen-temen yang pengen punya bahan-bahan kayak gini, kalau iprik masih adalah beberapa di alam ya, di alam ya. Mungkin kalau iprik kan jenis yang bisa ditempel seperti video saya yang kemarin tuh ya. Mungkin kalau untuk pengen punya akar-akar yang kayak gini ya bolehlah ditempel atau diakalin lah istilahnya kalau jenis-jenis kayak gini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pohon yang keempat ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini pohon yang keempat ya, masih iprik juga, masih iprik ya. Nah, ini ukurannya masih XL, ini masih XL ya. Ini di sini emang rata-rata XL semua, ada sih yang beberapa yang L. Cuman untuk pohon iprik itu sendiri di sini itu lumayan besar-besar. Nah, jadi enggak ada yang istilahnya ukuran apa medium gitu, nggak ada di sini kayaknya. Nah, mungkin nggak tahu deh, kita cek aja ya. Nah, ini kita lihat kelilingnya. Mungkin untuk perakaran ini masih banyak yang bakal ditempel-tempel ini, mungkin, atau disetting lagi, kita nggak tahu ya. Nah, ini saya lihat kelilingnya seperti ini. Nah, ini kelilingnya tuh bisa dilihat akarnya. Dan ini masih pengelosan yang butuh waktu yang lumayan tuh. Nah, buat teman-teman yang punya pohon berkarakter atau yang ibaratnya prospek gitu ya, diusahakan untuk sabar lah di ground, di tanah seperti ini, di ground, terus di harus sabar. Emang kalau proses untuk menjadikan bonsai yang bagus itu atau yang ideal itu prosesnya itu enggak sebentar gitu, apalagi dengan ukuran yang sebesar-besar ini, sebesar-besar pohon ini ya. Oke, lanjut lagi kita ke lihat pohon ke selanjutnya. Oke. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi nih pohon yang ke berapa nih? Kelima ya. Oke. Nah, ini pohon yang kelima masih iprik dan ukurannya masih jumbo. Dan karakternya bisa teman-teman lihat sendiri tuh. Keangkerannya sangat sangar ini pohon nih. Sangar bener. Bisa dibayangkan kalau udah jadi ini pohon tuh. Ini kemungkinan baru ya 30%-an lah. 30%. Tuh.
Ya mudah-mudahan ini pohonnya bisa sesuai harapan ya, maksudnya bisa ya sesuai harapan. Benar, ini masih pengelosan, mungkin ini juga nih, ini juga tuh. Nah ini cabang-cabangnya masih kayak gini tuh, belum sebesar telunjuk lah, masih rata-rata masih kayak gini semua cabangnya. Ini kayaknya masih baru pemangkasan ketiga ya, satu nih udah nutup nih, ini keduanya, potongan kedua. Nah ini potongan ketiga. Nah ini pengelosan untuk tahap selanjutnya nih, potongan keempat. Nah, karena untuk menghasilkan pohon yang keseimbangannya dapat keseimbangannya kayak gini, misalkan ini dari sini, nah ke sini, nah, kemudian ke sini, nah kemudian nanti pembesaran ini sepertiga ini baru kita potong lagi, mungkin segini lah, ini nih cabang ini mungkin segini, baru nanti dipotong lagi. Nah terus begitu, terus menerus seperti itu sampai ke anak ranting, cucu ranting. Oke. Nah ini tuh lumayan ya, bukan lumayan lagi, ini mah udah the best dah, ini pohon berkarakter, sangat tua. Ketuaannya itu benar-benar, kesan tuanya benar-benar alami, bukan yang dibuat-buat. Tuh, bisa dilihat sama teman-teman tuh. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih sekelilingnya, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kelilingnya pohon ini seperti apa. Nah, kita lihat dulu kelilingnya. Nah, ini bagian belakangnya. Tuh. Hampir semuanya berkarakter ya, tuh. Nah, itu buat akar-akar sulur yang dijadikan yang tidak dibuang, akar-akar sulur yang dibesarkan. Nah ini ditempel, itu bekas-bekas akar-akar sulur. Nah ya mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya bahan-bahan kayak gini. Nah pengelolaan penting, jangan terburu nafsu untuk memotong si pohon ya, harus sabar, karena memotong cabang itu nggak lama, 5 detik juga bisa kepotong kan, tapi pengelolaan butuh bertahun-tahun gitu teman-teman ya, jadi diusahakan sabar lah. Oke, kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Sebelum kita ke pohon selanjutnya, mungkin saya pengen ngajak teman-teman keliling dulu nih. Di sini hampir 90% itu pohon iprik. Nah, iprik pucuk merah ya. Karena iprik pucuk merah itu tingkat kesuburannya dan pertumbuhannya itu lumayan cepat. Jadi prosesnya itu bisa 2 kali lipat dari yang pucuk yang hijau ya. Pucuk yang hijau itu agak lambat. Cuma kalau yang pucuk merah kayak gini itu pertumbuhannya lumayan cepat. Ya bisa lihat teman-teman lihat tuh. Di sini hampir pohon iprik semuanya, iprik. Nah, ini hampir ada 300 sampai 500-an pohon kayaknya di sini iprik, dan ukurannya itu yang untuk untuk yang masih di los seperti ini, masih bahan ya. Ini lagi bikin kaki-kaki mungkin. Tuh ini untuk pembesaran mungkin ya. Nah, dan itu juga tuh yang besar. Nah, ini untuk pembesaran mungkin masih ada pengelosan tuh. Bisa teman-teman lihat semua. Tuh. Ini pohon iprik. Ini masih bibit ya. Masih bahan semua. Cuman yang diutamakan itu tetap akar. Nah, ini masih iprik, kesana-sana juga iprik semua. Nah, itu iprik juga, semuanya hampir iprik di sini.
Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen berbudidaya itu nggak harus beberapa jenis pohon, satu atau dua jenis pohon itu kalau misalkan banyak dan punya karakter, mungkin ya bisa jadi investasi juga. Jadi buat teman-teman yang misalkan suka sama pohon sancang, waru atau anting putri atau apalah gitu, ya mungkin lebih fokus di satu pohon atau dua pohon gitu ya. Jangan terlalu banyak pohon, karena kalau terlalu banyak pohon itu pengerjaannya atau lahannya itu malah habis, nggak jelas gitu. Mendingan satu dua jenis pohon tapi kita berinvestasi gitu. Nah, ini seperti ini contohnya di sini itu hampir mayoritas itu iprik ya, iprik semua. Nah, iprik semuanya, iprik tuh, nggak ada jenis pohon yang lain, jenis iprik semua di sini. Mungkin di depan ada beberapa pohon yang lain ya, seperti pohon anting putri ada, nanti saya tunjukin anting putrinya. Dan pohon anting putri itu emang udah umum ya, sudah umum sekali, sudah emang hampir semua pembonsai itu punya atau memiliki pohon anting putri. Nah, di sini mungkin ada di kebun ini membudidayakan pohon iprik. Nah, jadi bukan berarti nggak suka pohon yang lain mungkin. Nah, contoh di sini ada sianci. Nah, ini ada juga sianci nih. Tuh. Nah, ini sianci. Tuh. Jadi iprik itu dominan di kebun ini tuh, dominannya iprik. Cuman ya nggak berpatokan bahwa dia si ownernya ini suka iprik doang, itu enggak. Cuman dia ada beberapa pohon yang seperti sianci nih. Dan siancinya ini lagi subur-suburnya ya teman-teman, tuh bisa dilihat sangat subur sekali ya, sangat-sangat subur. Dan coba kita lihat seperti apa pohonnya. Nah, ini pohonnya teman-teman. Nah, ini pohonnya. Ini juga lagi di proses pengelosan. Nah, ini lumayan besar, sepaha orang dewasa, 2 paha orang dewasa mungkin ya. Nih, hampir 2 paha orang dewasa. Dan ini lagi pengelosan cabang dan anak cabang mungkin ya. Nah, ini kan udah cabang, ini kan udah pemotongan nih. Ini tuh dia. Nah, ini udah pemotongan, berarti ini cabang dan ini anak cabang ya. Nah, ini anak cabang. Ini sedang proses pengelosan anak cabang. Oke. Dan buat teman-teman yang punya sianci itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya menanam pohon sianci itu, sianci termasuk pohon yang pertumbuhannya agak lumayan cepet ya. Ya, lumayan cepet, agak cepet lah, hampir kayak sancang dia. Pertumbuhan itu lumayan cepet. Tidak seperti pohon yang seperti kingkit, seperti ya pohon-pohon yang asoka gitu, lama dia kan. Kalau dia ini lumayan cepet, termasuk cepet, pertumbuhan cepet. Jadi buat teman-teman yang mau berbudidaya sianci, ya saya sarankan seperti ini penanamannya, di los, di tanah, di ground, di tanah ya kan, di los, di tanah. Jadi pertumbuhan dia itu lumayan agak cepet gitu, lebih cepet lah, 2 kali lipat lebih cepet daripada di pot. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini itu 90%-nya adalah pohon iprik, dan sisanya itu yang 10%-nya itu pohon yang gado-gado lah, bisa dibilang gado-gado. Nah, seperti contohnya ini nih, ada pohon amplas. Nah, amplas di sini masih ya sama seperti pohon yang lain tadi, masih pengelosan juga. Nah, ini masih pengelosan ya. Untuk ukuran ya ini mungkin XL ya, double XL mungkin, double XL ini. Karena bentangannya itu, bentangan dari kanan ke kirinya itu hampir 1 meteran lebih, 1,20 meter.
ada 1 meteran 20 ini bentangan dari sisi sana ke sisi sana itu hampir 1 meter 20 dan tingginya kira-kira 150 sentian. Nah ini bisa dilihat tingginya tuh, ini sekitar 150 cm. Dan untuk karakter pohonnya ini ya bisa lihat teman-teman, lihat tuh, bisa dilihat untuk karakter pohonnya sangat-sangat berkarakter. Ini mungkin ada beberapa pengelosan, nah seperti ini tuh. Dan karakter pohonnya itu ya lumayan unik ya. Oke, unik sekali teman-teman. Nah oke, nah oke, mungkin kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Oke, ya ini yang tadi saya bilang yang tadi saya bilang itu 90% di sini itu pohon iprik ya, tapi ada beberapa pohon anting putri, terus pohon sancang, pohon amplas, pohon sianci. Nah, tapi hampir 90%-nya itu pohon iprik ya. Nah, ini salah satu contohnya, ini ada pohon anting putri daun panjang nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya anting putri ya udah pasti ngerti lah ya tentang anting putri. Sekarang anting putri emang hampir semua pembonsai itu punya pohon anting putri, walaupun masih bahan semua ya. Ya contohnya seperti ini. Nah, ini ukuran anting putri yang ada di sini itu lumayan besar ya teman-teman ya. Ini bukan lumayan sih, kalau menurut saya ini emang besar gitu. Dan ukurannya itu hampir 40 sentian ya, 40 cm diameternya, hampir 40 cm ya kan, 45 sentian lah. Ini saya mengkira-kira karena kalau untuk mengukur pohon teman-teman, maaf ya, ini bukannya saya so tahu ya. Nah, untuk melihat diameter si pohon ini cukup ini dalam satu jengkal tangan kita ini adalah 20 cm, rata-rata 20 cm ya teman-teman. Ini menurut kebanyakan orang pakai gitu kan, ini satu jengkal tangan kita ini adalah 20 cm. Misalkan si pohon ini kita ukur dengan dua kali jengkal kayak gini, satu jengkal misalkan, terus kesananya satu jengkal lagi, nah otomatis si pohon ini diameternya adalah 40 cm. Nah begitu teman-teman. Kalau misalkan waktu dia mengukur diameter pohon ini tuh nggak ada meteran, itu kita lupa bawa meteran atau gimana. Nah cukup dengan satu jengkal tangan kita ini adalah 20 cm, dan kesananya pasti 20 cm, kemungkinan besar ini 42 sentian. Nah gitu. Untuk pembuktiannya mungkin saya nggak bawa meteran ya, ini mungkin ini perakiraan saya aja, 42 sentian untuk diameter sementara ya, karena pohon ini masih tumbuh, masih di ground. Nah seperti ini, masih di ground, jadi ada kemungkinan ini pohon ini bisa membengkak lagi atau membesar 3, 4, 5 tahun ke depan. Mungkin ini pohon bisa bertambah besar lagi. Nah oke, lanjut lagi, kita bahas lagi nih. Nah, untuk percabangan sendiri di sini udah tahap ketiga ya teman-teman. Ini tahap pertama, pemotongan pertama. Nah ini pemotongan kedua, dan ini pemotongan ketiga. Jadi udah tahap ketiga ya teman-teman. Nah ini tinggal membuat ranting, membuat ranting seperti ini. Nah jadi tidak membuat anak cabang, udah dia lagi membuat ranting. Nah nanti kalau rantingnya seperti ini, nah tinggal di press lagi sampai cucu ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Nah oke teman-teman, tuh seperti ini pohon anting putrinya. Dan akar mungkin ya sedikit kita lihat ya akarnya. Tuh. Untuk akarnya ya sudah cukup mumpuni ya, sudah dipastikan keliling lah. Karena syarat utama pohon anting putri untuk jenis formal ya, untuk gaya formal itu kaki keliling seperti ini itu diwajibkan ya. Ya, oke. Ini diwajibkan untuk pohon jenis bergaya formal. Itu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Oke, teman-teman, ini pohon yang selanjutnya yaitu pohon anting putri juga nih.
Anting putri ini mungkin medium ya. Ini medium karena tingginya hampir 40 cm. Nanti topnya mungkin ada di sini. Nah, ini juga masih proses pembuatan cabang dan anak cabang. Ini masih prosesnya lumayan lama teman-teman ya. Dan ini ditanam di sini kemungkinan hampir 3 tahunan di sini. Untuk membesarkan ini cukup lumayan lama teman-teman ya. Ini bisa kita lihat dari sini, dari pemotongannya ini tuh. Nah, ini untuk ini mungkin baru tahap 1 kali, ini tahap 1 pemotongan. Ini tahap pertama, pemotongan pertama. Masih ada 3 sampai 4 lagi pemotongan untuk nanti selanjutnya. Ya kan? Karena pertumbuhannya si pohon anting putri ini tidak serentak. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini masih ada bagian bawah ini tidak serentak seperti ini. Nah, seperti ini contohnya tidak serentak pembesarannya. Makanya buat teman-teman yang misalkan punya pohon yang tidak serentak ya lebih baik dipotong dulu yang sudah besarnya. Yang sudah besarnya itu dipotong agar suplai makanan yang tertinggal ini seperti ini di los. Nah, dia berpindah ke sini, ke si yang ketinggalan ini, oke? Nah, mungkin kita sedikit berbagi sharing lah ya, sharing tentang sedikit pengetahuan saya tentang pengelosan. Ya itu aja mungkin ya. Jadi ketika pohon ini yang bawah atau yang atas ini, biasa kan yang atas lebih besar misalkan kayak gini, itu bisa di stop seperti ini. Nah, untuk memberi kesempatan si yang kecil ini untuk bisa membesar gitu. Nanti ketika dia sudah membesar, sudah keseimbangan sudah dapat, baru dipotong gitu ya. Oke teman-teman, nah ini sedikit gambaran aja gitu. Oke, nah seperti ini contohnya tuh. Ini masih di los karena pembesarannya itu belum keseimbangannya itu belum belum cukup gitu, belum cukup keseimbangannya. Oke, nah kita lanjut lagi, kita lihat lagi pohon-pohon yang lain. Pokoknya ikutin terus, masih banyak banget ini pohon-pohon yang belum saya review ini. Kita kasih tahu buat teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lihat lagi pohon selanjutnya. Oke, untuk pohon berikutnya ini masih anting putri ya teman-teman. Sudah 1, 2, 3. Nah, ini pohon ketiga anting putri. Nah, si anting putri ini masih proses pengelosan juga. Nah, ini cabangnya masih sejempol. Ini masih setelunjuk, Nah, ini mungkin saya nggak ngebahas banyak lah tentang anting putri ini, karena ya pengelosan masih lama. Ini jenisnya, untuk jenisnya mungkin ini berbatang hitam. Nah, anting batang hitam ya, cuman tidak jadi masalah kalau untuk anting putri, mau putih mau hitam itu nggak ada masalah. Yang penting bentuk dan karakter si pohon itu yang yang dinilai gitu, bukan jenis pohonnya hitam atau putihnya, bukan. Karena anting putri itu jenis yang dinilai itu bentuk karakter pohonnya, bentuknya, keseimbangan segala macam, kesempurnaan si pohon itu. Nah, itu yang dinilai, bukan jenis pohon hitam atau putih, nggak jadi masalah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pohon selanjutnya. Masih anting putri, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon lagi. Oke, lanjut lagi ya, kita lihat anting putrinya. Nah, ini anting putri bergaya seperti ini, bergaya twin mungkin ya. Ini masuk twin, cuman ya ini lumayan agak tinggi ini tuh. Tinggi mungkin sekitar 50 sentian tingginya. Mungkin nanti ada beberapa yang dibuang, dipotong mungkin ya, saya nggak tahu nih. Nah, terserah trainernya mungkin nanti ya tuh. Oke, dan ini satu lagi teman-teman, anting putri yang lumayan gede tuh, lumayan cukup besar. Nah, ini pohonnya lumayan besar. Ini anting putri juga tuh, tingginya hampir 1 meteran tuh, ini anting putri. Nah, ya mungkin buat teman-teman yang punya pohon-pohon bergaya seperti ini, cokan seperti ini mungkin ya, gaya cokan ya kan, tegak lurus. Nah, mungkin bisa dibikin seperti ini contohnya. Oke, walaupun masih bahan ya, tapi gambaran jadinya sudah terlihat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pohon yang selanjutnya. Oke,
Oke teman-teman, kita udah berkeliling-keliling. Mungkin ada beberapa pohon yang belum kita review, belum kita lihat. Tapi saya penasaran ini sama yang si pembuatnya. Kira-kira siapa pembuatnya yang di sini membuat pohon ini? Apa namanya, membentuk pohon yang di sini begitu banyaknya pohon. Kita lihat kira-kira siapa. Wow, ternyata ini trainer kita. Oh, halo Pak De, apa kabar Pak De? Alhamdulillah baik. Ya sehat Pak De ya. Alhamdulillah. Oke, ini lagi diapain pohonnya Pak De? Lagi diarah-arahkan yang belum terarah. Oke, lagi diarahkan. Ya, nampak seperti pohon seperti bonsai. Oke, ini prosesnya udah lama Pak De di sini? Ya udah 3 tahun. 3 tahun lebih. Oke, ini jenis pohon Filipin. Oke ya teman-teman, mungkin kita nggak banyak tanya-tanya ya, kita lihat aja Pak De sedang mengerjakan pohon Filipin ini. Mungkin ada beberapa bagian cabang yang dipelintir atau diarahkan agar si pohon ini lebih terlihat natural lagi, ya kan, terlihat natural. Karena ini jenis pohon Filipin ini lumayan lentur, tidak mudah patah cabangnya, tidak mudah patah, ya kan, dia lumayan lentur. Jadi buat teman-teman yang punya pohon beringin Filipin, mungkin jangan ragu-ragu untuk membentuk atau mengarahkan cabang-cabangnya ya, tapi diusahakan jangan sampai over ya teman-teman ya. Nah kalau udah over mungkin ya agak susah. Over itu ya cukup udah terlambat gitu, terlambat untuk dikawat ya. Mungkin minimal ya seginilah, sekelingking ya, minimal sekelingking. Ini wajib ya, wajib diwiring atau diarahkan. Nah kayak gini. Nah ini tuh, ini contohnya kayak gini. Ini sudah pas banget ini nih, pas waktunya tepat untuk dikawat atau diarahkan. Oke, kita lanjut, kita lihat Pak Degun sedang mengarahkan cabang-cabang pohon. Seperti jempol. Iya, sebesar jempol. Oke. Oh iya. Ini kawat yang dipakai ukuran 5 ya, mungkin ya 5 mili, 5 sama 6 mili. Nah itu pun untuk ukuran yang sudah telat ya mungkin ya, ya pada ya. Ini kan ini bisa. Yang ini hanya untuk membantu besar yang Oh iya iya, ini untuk pembesaran sih ini ya nanti ya. Oke. Ya untuk merangsang ya, pemancing ini biar cepet. Oke. Kita lihat lagi prosesnya seperti apa. Nah, buat teman-teman jangan memaksakan untuk, misalkan si cabang ini kan segini nih, misalkan cabang sekelingking, usahakan kawatnya itu jangan pakai ukuran kawat yang kecil, harus dengan kawat yang besar, minimal nomor 4 lah, 4 atau 5. Nah, karena pohon ini, jenis pohon ini itu pembesarannya lumayan cukup cepat ya teman-teman ya. Jadi dia bisa lebih cepat dimakan, makanya termakannya oleh si kawat ini lebih cepat gitu. Jadi menimbulkan luka di sini nanti. Nah kalau misalkan kawatnya itu besar seperti ini, gede nih, kayak gini gede nih. Nah jadi misalkan dia pertumbuhannya udah berjalan, dia enggak menyebabkan luka di sininya tuh, agak tuh. Dan juga sulur-sulur seperti ini jangan dibuang, harus dipelihara ya Pak De ya. Nah untuk membantu pembesaran si cabang atau si pohon ini juga. Nah dan misalkan kalau di sini misalkan pohonnya ini agak ada kekosongan, nah si sulur ini bisa jadi alternatif ya Pak De ya, alternatif untuk dijadikan batang, bisa ya teman-teman ya tuh. Nah ini karena si sulur ini bisa membesar teman-teman. Nah jangan salah ya, ini bisa membesar. Nah kita manfaatkan sebagai menambal kekosongan, itu bisa dari si sulur ini.
Nah, ketika akar ya. untuk menambal akar tentunya ya teman-teman ya. Dari sini mungkin bisa dipahami teman-teman ya. Mungkin nanti misalkan kosong. Nah, ini si akar sulur ini atau akar gantung ini bisa kita tempelkan di sini. Nah, cukup di-los saja, nanti juga dia akan membesar sendiri. Nah, ketika sudah besar nanti bisa dipotong di sini teman-teman ya. Oke, karena dia sudah menyatu. Karena pohon ini kaya akan sulur kata Pade ya kan. Tuh, sulur-sulurnya itu udah benar-benar banyak teman-teman tuh. Nah, kayak gini sulur-sulur, makanya ini nggak dibuangin sulur-sulurnya. Siapa tahu ada yang bisa dimanfaatin, bener nggak Pade? Ya. Nah, Dan juga membantu untuk supaya nggak usah dicangkok kalau mau. wah, betul. Ya itu salah satunya juga. Misalkan teman-teman mau cabang ini mau dibuang atau dipotong, nah ini kan si akar sulur ini bisa menjadi akar utama juga. Jadi tidak usah dicangkok atau dikupas kulitnya, itu nggak usah, kita potong aja langsung. Nah, ini si akar sulur ini bisa berfungsi sebagai akar utama. Oke teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Ini masih lihat-lihat. Ini untuk tampak depannya yang mana Pak Dek? Dari sana. Oh, dari sana. Oke. Oh, dari sini teman-teman nih. Ini tampak depannya. Oh ya, ini dominan lebih kosong ya Pak Dek ya. Nah, betul teman-teman. Ini setelah dikasih penjelasan sama Pak Degun, ini depannya ternyata ini teman-teman ya. Nah, yang tadi itu belakangnya. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Nah, kayak gini depannya. Dan ini termasuk ukuran double XL mungkin ya Pak ya? Lingkarnya juga masih bisa bertambah Pak ya, bertambah. Oke Pak De. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya pohon-pohon seperti ini atau bentuknya seperti ini, nggak usah harus pohon ini maksudnya ya teman-teman ya. Mungkin bentuknya seperti ini, wah mirip tolong saya, bahwa sebila bisa dibentuk seperti ini. Nah, untuk tangannya, untuk tangan kanan kiri segala macam ini seperti ini gitu. Nggak harus pohon ini aja Pak De ya. Kalau punya pohon bentuknya seperti ini mungkin bisa dibuat seperti ini teman-teman. Mungkin ini jadi inspirasi buat teman-teman. Nah, gitu. Ayo kita lihat lagi proses pengawatannya. Tuh. Jadi pengawatan itu harus benar-benar pas waktunya, momennya gitu ya Pak De ya. Momennya harus pas. Berapa besarnya? Seberapa besarnya kata Pak De tuh. Harus kita kontrol terus, karena pohon bonsai itu bukan seperti pohon yang kita asal tanam ya Pak De ya. Harus diperhatiin benar-benar dari akarnya. Akar kadang-kadang kan suka ada yang gede, pembesaran itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, itu harus benar-benar dikontrol kalau bonsai mah. Kalau bonsai itu harus benar sering dikontrol. Nah, jadi ini kan karena besar, saya membuat tekukan juga tidak terlalu rapat karena nanti kan pasti akan membengkak ini. Oh, jadi kita tekukannya hanya sedikit aja. Sedikit itu ya Pak De ya. Perlunya nanti kan segede, ya paling enggak segede lengan bocah lah ini. Anak cabang ini. Kalau cabang utamanya kan udah besar ini. Kalau cabang utamanya udah segini udah pas Pak De ya. Ya nanti kurang besar kalau. Kurang besar, masih ada pengelosan lagi, nanti ketarik ini mungkin Pak De ya. Betul, ini kan nanti masih diarahkan untuk penerusannya yang dari tahapan ini nanti ini yang kita pakai. Oke. Itu teman-teman sedikit penjelasan. Jadi misalkan teman-teman punya cabang yang seperti ini, cabang yang kecil lah ya, anggap kecil. Jadi untuk pembentukan ininya, liukannya nih, kita sebut liukan aja ya. Ini liukannya ini jangan terlalu rapat. Nah, usahakan agak jauh, agak rendah, karena si batang ini masih proses pembesarannya masih terus berjalan ya Pak. Ya mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, buat teman-teman yang udah nonton terima kasih. Jangan lupa apa Bang? Subscribe, like, dan komen. Oke. Udah ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.